Seperti inilah di pengungsian korban gempa di Cianjur, warga memasang sejumlah tulisan yang memang saat ini kondisi darurat, sehingga terlihat juga tulisan warga di sini sangat membutuhkan logistik ya. 1 hari 2 malam sudah mereka berada di tempat ataupun di tenda-tenda pengungsian yang mereka dirikan saat ini, beratapkan terpal. Ini salah satunya berada di desa Bangbaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Karena kondisinya yang sangat darurat saat ini, warga benar-benar membutuhkan ataupun memerlukan logistik ya. Baik, tadi kan bisa dijelaskan keberadaan kedokteran Unjani di lokasi pengungsian ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita di hari pertama langsung mengirim tim sebanyak 20 orang dengan 4 orang diawasi oleh dosen ya. Jadi kita dapat penempatan di Desa Jamaras. Jadi sejak tadi malam kita keliling karena tempat bencananya itu tempatnya terpisah ya, dan banyak yang belum terjangkau, sehingga kita kunjungan. Jadi kita kunjungan tidak hanya tinggal di ini adalah kebetulan puskesmas Jamaras yang sekarang ambruk nggak bisa difungsikan. Nah, ini ada di ruang ramah anak ini, kita memberikan pelayanan di sini. Selain itu kita ada tim yang mengirim ke tempat-tempat bencana yang memang tidak. Kemudian tadi malam juga ada beberapa ambulan yang mengangkut pasien, di mana pasien tersebut belum diperiksa oleh dokter, kita periksa semua. Nah, setelah dilakukan stabilisasi, sudah stabil, kondisinya aman untuk dikirim, baru kita kirim. Jadi nanti malam ini kita juga akan pagi ini sampai siang ini daerah-daerah yang belum terjangkau juga nanti akan kita kunjungi. Hingga saat ini, apa rata-rata keluhan dari para pengungsi di sini, Pak? Oh ya, kebanyakan ya luka-luka ringan sampai sedang ya. Jadi ada yang kita evakuasi karena ada trauma tumpul ya. Trauma tumpul yang kita kadangkala tidak mengantisipasi ada tingkat keparahannya, sehingga kita kirim. Seperti kemarin orang yang tidak bisa kencing gitu ya. Kemudian ada beberapa yang luka-luka ringan perlu dijahit, ya kita lakukan tindakan untuk heading gitu, untuk jahit ya. Itu yang paling banyak. Tetapi yang sekarang karena musimnya juga musim hujan, banyak juga yang penyakit-penyakit ikutan seperti batuk, flu, pilek dan lain sebagainya. Gatal-gatal ya, mereka juga ada juga yang tinggal di kebun-kebun itu ya, mereka gatal-gatal dan lain sebagainya itu juga ada. Untuk kondisi kedaruratan, apa yang segera dilakukan oleh kedokteran Unjani sendiri, Pak?
Ya, ini kita akan mengirimkan beberapa dokter bedah. Dokter bedah kita tempatkan di Rumah Sakit Sayang karena di sana membutuhkan lebih banyak tindakan operasi. Tetapi saya dengar ada beberapa rumah sakit yang masih menunggu pasien. Sebenarnya pasien yang perlu dilakukan tindakan operasi banyak, tapi karena memang daerahnya terpencil dan susah dijangkau, bahkan mobil tidak bisa masuk. Ya, ada yang pakai motor dan sebagainya. Tapi sekarang udah mulai rame ya, dikirim ke Kita beberapa sudah mengirim juga ke rumah sakit yang ada di Cianjur. Sudah berapa banyak yang memang pasien-pasien mengalami kondisi kedaruratan hingga memerlukan operasi, Pak? Hingga saat ini sudah berapa banyak? Yang kita tangani kemarin sekitar 10-an lah. 10 yang kita kirim dengan ambulan itu. Kondisi kedaruratan seperti apa bisa dijelaskan, Pak? Ada yang patah tulang dan sebagainya, ada yang kena kaca dan sebagainya, ada yang robek di kemudian yang banyak trauma tumpul karena kena dinding-dinding itu. Tapi ada juga yang satu kasus melahirkan di pos ini, di posko semalam. Bahkan tadi malam kita juga menjemput yang sudah mulai mau melahirkan itu juga. Nah itu kita evakuasi. Tapi yang kemarin nggak sempat kita lahirkan di posko itu. Berarti sudah 2 ya, Pak? Iya, sudah 2. Melahirkannya. Yang melahirkan 2. Seperti Ya. apa untuk ibu dan bayinya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Sebanyak 20 santriwati dari PAUD Tarbiyatus Sibia menjadi korban hingga meninggal dunia akibat gempa bumi yang terjadi Senin 21 November yang lalu yang mengguncang Cianjur. Waktu di PAUD ini kejadian nggak aba-aba langsung gini aja ambruk. Anak-anak lagi di bawah belum masuk sekolah. Ada yang meninggal 21 orang. Belum masuk, totalnya semuanya 200 orang anak-anak sekolah PAUD ini. Yang lainnya mengalami luka-luka? Iya, yang lainnya mengalami luka-luka, yang meninggal 21 orang, yang luka-luka sekitar berapa orang ya? Ada 5 atau 6 orang ya. Ini PAUD ini berapa lantai nih? Ini 2 lantai. Dua lantai. 2 sekolahan ini. Ada pesantrennya lagi di atas. Untuk guru-gurunya sendiri seperti apa nih? Apa? Guru-guru atau ustadz-ustadznya seperti apa nih? Alhamdulillah nggak apa-apa ustadz-ustadznya. Yang ininya yang ngajarnya nggak apa-apa, pada belum masuk sekolahan gitu waktu di luar. Beginilah kondisi desa Cariut, Cugenang, di mana salah satu desa juga yang terdampak akibat gempa pada Senin lalu, di mana saat ini tengah turun hujan yang cukup deras dan disertai juga dengan tiupan angin yang cukup kencang. Sementara itu, saya berada di sebuah masjid yang di Cariut ini. Kita lihat kondisi masjid pasca gempa yang terjadi Senin lalu, di mana ya seperti inilah kondisinya. Sangat-sangat memprihatinkan kondisi sebuah masjid saat ini di Cariut, Cugenang, Cianjur. Ini adalah ruangan sebuah masjid yang juga terdampak akibat gempa pada Senin lalu. Bocor ya, seperti inilah kondisinya ya. Sebuah mobil terjebak di bawah reruntuhan akibat guncangan gempa bumi yang terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu di daerah desa Cipulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.
tempat penggilingan padi di Bulakan, Cugenang, Cianjur tampak roboh akibat gempa bumi yang mengguncang Cianjur pada Senin 21 November 2022 lalu. Terlihat masih banyak karung-karung yang berisi gabah untuk diolah menjadi beras di tempat penggilingan padi yang berada di Cibulakan, Cugenang, Cianjur ini. Dan kondisinya saat ini rubuh, tak menyisakan sedikit pun bangunan, hanya puing-puing yang berserakan di lokasi ini.